Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 417. Sementara itu Sekar Mirah yang telah selesai menghidangkan minuman dan makanan bersama anak yang membantu di rumah itu, telah mendekati Raras dan minta agar Raras pun bersedia makan bersama. Tetapi Raras menolak. Ia masih ingin menunggui Wacana yang sedang sakit. Sekali-sekali Raras masih mengusap matanya yang basah. Namun sebenarnya lah ketika ia melihat Gelagah Putih dan Sabung Sari masuk ke ruang dalam, jantungnya berdegup cepat. Semula ia tidak sempat memikirkan kehadiran Sabung Sari di Tanah Perdikan, karena ia didesak oleh keinginannya bertemu dengan Wacana, yang sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri, meskipun Wacana sendiri bersikap lain. Tetapi setelah ia berada di Tanah Perdikan dan bertemu dengan Sabung Sari, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka Raras semakin memilih untuk tetap duduk di sebelah Wacana, daripada duduk di ruang dalam untuk makan bersama dengan Sabung Sari. Sekar Mirah memang tidak dapat memaksa. Katanya, "Baiklah. Nanti kau makan bersama aku dan Wulan." Ia sudah menjadi semakin baik. Raras tidak menyahut. Namun yang kemudian menjadi basah bukan hanya pipinya oleh titik-titik air mata, tetapi kemudian juga bajunya yang menjadi basah oleh keringat. Demikianlah, maka Agung Sedayu mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan. Sementara itu untuk mengurangi ketegangan, Sabung Sari telah bertanya, "Di manakah Ki Jayaraga, Ki Ajar Gurawa dan yang lain?" Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Mereka sedang keluar sebentar. Nanti mereka akan datang." Sabung Sari tidak bertanya lebih banyak. Ia justru menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya apa yang dilakukannya menjadi tidak wajar. Namun akhirnya semuanya mulai menyenduk nasi dan makan bersama-sama. Selama mereka makan, memang tidak banyak yang mereka bicarakan. Namun Ki Rangga sempat menceritakan perjalanannya bersama Raras dan para prajurit. Ternyata mereka hanya berjalan kaki saja, dan melintas di penyeberangan sisi utara. Lewat penyeberangan sisi utara agak lebih dekat, karena dengan berjalan kaki kami dapat memilih jalan memintas. Bahkan lorong-lorong kecil yang sudah aku kenal dengan baik sejak di masa remajaku yang senang menjelajahi lingkungan, berkata Ki Rangga Wibawa. Gelagah Putih dan Sabung Sari mengangguk kecil. Dengan nada dalam Gelagah Putih pun berkata, "Kami telah menyongsong Ki Rangga ke penyeberangan di lintasan selatan. Jika kami berkuda, memang lebih baik menyeberang di penyeberangan di sebelah selatan," jawab Ki Rangga Wibawa. "Kita berselisih jalan," desis Gelagah Putih kemudian. "Tetapi kami sudah tiba di sini dengan selamat," berkata Ki Rangga kemudian. "Demikian kalian berangkat, maka kami pun datang." Ki Rangga pun bercerita bagaimana Raras memaksa untuk ikut setelah ia mendengar bahwa Wacana terluka cukup parah. Wacana sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri, berkata Ki Rangga Wibawa kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara Sabung Sari menjadi semakin gelisah sehingga seolah-olah duduk di atas bara. Tetapi ia tidak dapat beringsut sebelum waktu makan itu dianggap selesai. Dalam pada itu, Ki Rangga pun berdesis. Raras tidak ingin kehilangan kakaknya. Tetapi sementara itu ia menjadi sangat cemas bahwa ia tidak akan dapat bertemu dengan Wacana lagi. Dengan nada rendah Agung Sedayu kemudian berkata, "Kita belum kehilangan harapan. Keadaan Wacana tidak menjadi semakin buruk akhir-akhir ini. Disertai dengan doa, kita berharap bahwa Wacana akan dapat sembuh." Ki Rangga Wibawa mengangguk-angguk. Namun ia tidak menyahut lagi. Angan-angannya agaknya mulai menerawang atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas Wacana. Sementara itu, Raras masih juga duduk di sisi Wacana. Sekali-sekali Raras mengusap kening Wacana yang basah oleh keringat. Bahkan Wacana yang sedang sakit itu pun nampak gelisah. Dengan suara yang sendat, Wacana itu kemudian bertanya, "Apakah mereka telah selesai makan?" Raras mengangguk kecil sambil menjawab, "Sudah Kakang." "Kenapa kau tidak makan bersama mereka?" "Nanti saja. Aku belum lapar," jawab Raras. Wacana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Jika demikian Raras, tolong, panggil Sabung Sari kemari." Wajah Raras menjadi tegang. Ia merasa menjadi serba salah.
Jika ia tidak memenuhi permintaan itu, maka Wacana akan menjadi kecewa. Tetapi jika ia melakukannya, maka ia merasa sangat segan. Dalam kebimbangan itu, maka Raras pun telah memanggil ayahnya, Kirangga Wibawa. "Ayah," desis Raras. Kirangga yang masih duduk di ruang dalam itu pun berpaling. Dilihatnya Raras memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. "Ada apa Raras?" bertanya Kirangga. "Kakang Wacana memanggil ayah," jawab Raras. Kirangga pun kemudian beringsut mendekati Wacana dan duduk di sebelahnya. Namun Wacana itu pun kemudian berkata perlahan, "Paman, aku ingin berbicara dengan Sabung Sari." "Angger Sabung Sari?" bertanya Kirangga. "Iya, Paman," jawab Wacana. Sabung Sari yang mendengar namanya disebut oleh Kirangga menjadi berdebar-debar. Namun Kirangga itu benar-benar berpaling kepadanya dan berkata, "Angger Sabung Sari. Wacana ingin berbicara dengan Angger." Sabung Sari benar-benar menjadi gelisah. Namun Agung Sedayu berdesis pula, "Mendekatlah. Ia ingin berbicara kepadamu. Jangan kau kecewakan anak muda yang sedang sakit itu." Sabung Sari memang tidak dapat ingkar lagi. Bahkan kemudian Gelagah Putih telah bangkit dan menarik tangannya sambil berkata, "Marilah." Ketika kemudian Sabung Sari bangkit dan melangkah mendekati Wacana yang terbaring itu, Raraslah yang beringsut untuk meninggalkan pembaringan Wacana. Tetapi Wacana masih sempat berdesis. "Raras, jangan pergi." "Aku akan ke Pakiwan sebentar Kakang," jawab Raras. "Tunggulah. Aku ingin berbicara kepadamu," berkata Wacana kemudian. Raras memang menjadi bingung. Demikian pula Sabung Sari. Sementara Kirangga Wibawa telah beringsut untuk memberi tempat kepada Sabung Sari yang termangu-mangu. Agung Sedayu melihat kegelisahan itu. Meskipun ia tidak mendengar seluruhnya apa yang dipercakapkan oleh orang-orang yang ada di dekat Wacana itu, namun ia melihat kegelisahan yang terjadi. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah memberi isyarat kepada Sekar Mirah untuk mendekat. Sekar Mirah memang beringsut meskipun tidak menjadi terlalu dekat. Ia berdiri beberapa langkah dari pembaringan Wacana, sebagaimana Gelagah Putih. Ketika Wacana minta Sabung Sari mendekat, maka Sabung Sari tidak dapat menolaknya, demikian pula Raras. Wacana minta Raras tetap di tempatnya. "Raras," berkata Wacana kemudian, "dengarlah. Tetapi kau jangan menyalahkan aku, justru aku dalam keadaan seperti ini. Jika kau masih ingin melihat aku sembuh lagi Raras, kau harus menerima pemberitahuanku ini dengan lapang, karena sebenarnya lah aku bermaksud baik kepadamu." Raras memang menjadi sangat berdebar-debar. Namun Wacana berkata selanjutnya, "Raras, aku sudah berkata terus terang kepada Sabung Sari." "Kakang." Raras hampir terpekik. Tetapi dengan memaksa diri Wacana berkata, "Dengar Raras. Aku minta kau maafkan aku, agar luka dalamku tidak semakin parah." Gejolak perasaan Raras justru membuat mulutnya bagaikan terbungkam. Namun Wacana pun kemudian berkata, "Raras, aku tidak dapat menyembunyikan lagi sebagaimana kau minta, ketika Sabung Sari berterus terang kepadaku. Aku tidak dapat berbuat lain daripada menjawab pertanyaannya dengan kenyataan yang sebenarnya. Tanpa keterus-terangan ini, maka persoalan di antara kalian tidak akan pernah selesai dan berakhir dengan baik." Wajah Sabung Sari pun menjadi tegang. Wacana ternyata tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak pernah merasa menyatakan perasaannya lebih dahulu. Justru Wacana datang dengan gejolak perasaannya yang tidak terkendali, sehingga Wacana telah menantangnya untuk bertanding. Namun dalam pada itu Wacana pun berkata, "Sabung Sari, maaf bahwa aku berterus terang kepada Raras. Dengan demikian, maka kalian dapat menempuh jalan untuk membuat penyelesaian akhir yang paling baik." Sabung Sari bagaikan membeku. Sementara itu, Raras benar-benar menjadi gelisah. Perasaan malu, bahkan bersalah dan berbagai macam perasaan yang berbaur, membuatnya kehilangan kendali. Dengan serta-merta Raras itu pun bergeser turun dari pembaringan. Tanpa diduga, maka Raras berlari ke pintu peringgitan. Namun Sekar Mirah ternyata bergerak lebih tangkas. Dengan cepat ia sempat menangkap dan memeluk Raras yang kebingungan. Sentuhan tangan Sekar Mirah ternyata dapat menyentuh pula perasaan Raras.
Di luar sadarnya, ia pun telah memeluk Sekar Mirah pula. Gadis itu tidak lagi dapat menahan air matanya yang mengalir dengan derasnya. "Kau tidak usah menangis, Raras," desis Sekar Mirah. "Aku malu sekali. Bukankah aku perempuan yang tidak berharga, yang telah menawarkan diri kepada seorang laki-laki?" "Tidak Raras," jawab Sekar Mirah. "Bukan kau yang datang untuk menawarkan diri. Bukankah kau datang untuk melihat Wacana yang sudah kau anggap sebagai kakak kandungmu sendiri?" "Tetapi Kakang Wacana sudah mengatakannya," desis Raras di sela-sela isaknya. "Bukankah Wacana mengatakan bahwa ia hanya menanggapi pertanyaan Sabung Sari? Bukankah dengan demikian ia tidak bersalah? Apalagi ia sekarang dalam keadaan sakit, Raras. Cobalah kau menilai persoalannya dengan hati yang bening." Raras tidak menjawab. Tetapi ia masih belum melepaskan Sekar Mirah. Gelagah putih yang berdiri di sebelahnya hanya termangu-mangu saja. Bahkan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun Kirangga Wibawalah yang kemudian mendekati anak gadisnya sambil berkata, "Sudahlah Raras. Bukankah dengan demikian persoalannya justru menjadi terbuka? Kau tidak dapat menyimpan perasaanmu itu di dalam hatimu. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu kau harus menanggapinya dengan wajar. Apa artinya percik-percik cinta yang dibenamkan dalam-dalam di dasar jantung, karena yang didambakan oleh cinta bukanlah daun-daun yang rimbun yang memenuhi relung-relung hati. Tetapi yang dituntut adalah bunganya, yang kemudian menghasilkan buah." Kirangga Wibawa itu pun terdiam sejenak. Isak tangis Raras memang sedikit mereda, sementara ayahnya berkata selanjutnya, "Raras, siapakah yang berhak menilaimu? Jika kau menganggap aku, ayahmu, juga berhak menilaimu, maka kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Raras sama sekali tidak menjawab. Sekar Mirahlah yang kemudian membimbingnya duduk di bibir amben yang besar di ruang dalam itu. Sementara Kirangga duduk pula di sebelahnya. Sabung Sari tidak dapat berbuat apapun juga. Ia juga tidak dapat membantah pernyataan Wacana, bahwa ialah yang telah menyatakan perasaannya sehingga Wacana telah menanggapinya dengan mengatakan perasaan Raras kepadanya. Karena jika ia membantahnya, maka kedudukan Wacana dalam persoalan Raras akan menjadi semakin sulit. Karena itu, Sabung Sari hanya dapat semakin menundukkan kepalanya saja. Dalam pada itu, Wacana yang sedang sakit itu menjadi tegang. Sikap Raras kepadanya tergantung sekali kepada sikap Sabung Sari. Jika Sabung Sari tidak mengiyakan keterangannya, dan mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi, maka rasa-rasanya tidak ada gunanya lagi baginya untuk meneruskan pengobatan yang diberikan oleh Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan tabib terbaik di tanah perdikan menoreh itu. Dalam pada itu, Sabung Sari duduk termangu-mangu. Wajahnya sekali-sekali menjadi merah, namun kemudian menjadi pucat. Keringatnya mengalir membasahi punggungnya. Bahkan bajunya menjadi basah seperti baru saja kehujanan. Jantung Sabung Sari memang bergejolak. Sekali-sekali dipandanginya wajah Wacana yang sedang sakit karena luka dalamnya itu. Ketegangan di wajah Wacana membuatnya seakan-akan menjadi semakin parah. Bahkan nafasnya menjadi tersengal-sengal. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Diendapkannya gejolak perasaannya. Dengan susah payah Sabung Sari mengeterapkan penalarannya. Karena itu, maka kemudian dengan nada yang berat ia berkata, "Maafkan aku Kirangga. Aku merasa terlalu berat untuk memikul beban perasaanku. Karena itu, maka aku tidak dapat menyimpannya lagi ketika Wacana datang ke tanah perdikan ini." Ternyata Wacana telah menyimpan pula pengakuan Raras, meskipun sebelumnya hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Pengakuan Sabung Sari itu bagaikan udara yang segar yang dihembuskan ke dalam ruang sempit yang panas dan pengap. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Kirangga Wibawa mengangguk-anggukan kepalanya, sementara Agung Sedayu berdesah lembut. Wacana yang juga mendengar pengakuan itu, tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Di luar sadarnya bibirnya bergerak mengucap syukur. Rasa-rasanya Wacana telah terlepas dari ujung tanduk yang telah menyentuh kulitnya. Bahkan terasa matanya menjadi panas oleh titik-titik air yang mengembun. Sementara itu Sabung Sari pun berkata selanjutnya, "Sebenarnya aku ingin menyimpan perasaan ini dan mengendapkan sedalam-dalamnya. Namun suatu ketika akhirnya bergejolak juga, dan harus tertuang keluar ketika Wacana hadir di tanah perdikan ini." Kiranggalah yang kemudian berkata, "Aku telah mendengar pengakuan kalian.
Aku telah melihat jalan panjang yang terbentang di hadapan anak gadisku. Aku mohon maaf Kirangga. Tetapi apa yang aku katakan, bukanlah yang sebaiknya aku lakukan. Aku harus mengulanginya lewat jalan yang wajar, meskipun semuanya sudah Kirangga ketahui, berkata Sabung Sari pula. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata, "Baiklah. Aku tidak akan menutup mata pada kenyataan ini. Aku menghargai sikap Angger Sabung Sari, bahwa ia masih akan mengulangi pernyataannya lewat jalan sewajarnya. Namun itu adalah sekedar tata cara dan unggah-ungguh. Namun hakikat dari perasaan kalian agaknya sudah bertemu. Karena itu, maka aku tidak dapat bersikap tanpa mengingat kenyataan ini, seakan-akan segala sesuatunya terjadi pada saat-saat tata cara itu dilakukan." Sabung Sari mengangguk dalam-dalam. Ternyata Kirangga bukan seorang yang berpandangan sempit dengan segala macam ikatan-ikatan yang mati, tanpa melihat kenyataan yang tersimpan di dalamnya. Karena itulah maka Sabung Sari merasa bersyukur karenanya. Meskipun demikian, ada sepercik persoalan yang terasa membelit jantungnya. Apalagi di situ hadir pula Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah tentu tahu benar, bahwa Raras pernah menjalin hubungan dengan Raden Teja Prabawa, cucu Ki Lurah. Karena itu, maka beberapa kali Sabung Sari memandang sekilas Ki Lurah yang duduk sambil sekali-sekali mengangguk-angguk. Namun agaknya Ki Lurah tidak menghiraukannya. Tetapi ternyata bukan hanya Sabung Sari sajalah yang teringat akan hal itu. Sebenarnya lah bahwa Kirangga juga menyadari bahwa Raras memang pernah berhubungan dengan cucu Ki Lurah. Ketika keadaan sudah menjadi tenang, maka Sekar Mirahlah yang kemudian mengajak Raras untuk pergi ke ruang sebelah. Di ruang itu Sekar Mirah minta Raras duduk sambil berkata, "Kita makan bersama, Raras. Bukankah kau belum makan?" Raras tidak menjawab, sementara itu, Sekar Mirah sempat membawa Rara Wulan yang sudah menjadi semakin baik ke ruang itu pula. Ketika Raras melihat Rara Wulan yang sedang dibimbing Sekar Mirah memasuki ruang itu, maka ia pun segera bangkit dan berlari ke arahnya. Rara Wulan yang melihat Raras dengan serta-merta berdesis, "Raras." Keduanya berpelukan, meskipun Rara Wulan masih harus menyeringai menahan nyeri yang masih terasa. Sejenak kemudian, maka keduanya duduk di amben panjang di ruang itu, sementara Sekar Mirah menyiapkan makan bagi mereka. Raras yang melihat keadaan Rara Wulan pun telah bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Wulan?" Rara Wulan pun bercerita tentang pertempuran yang terjadi di Tanah Perdikan beberapa waktu yang lalu. "Hampir semua orang terluka," berkata Rara Wulan. "Mbokayu Sekar Mirah juga terluka. Kakang Agung Sedayu, Ki Jairaga dan yang lain. Tetapi ada yang parah dan ada yang tidak. Kakang Wacana termasuk salah seorang yang parah. Aku juga terhitung parah. Bahkan Kakang Agung Sedayu dan Ki Jairaga, Kakang Rumeksa, dan murid-murid Ki Ajar Gurawa. Namun yang perkembangannya agak lambat adalah Kakang Wacana." Raras menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bertanya, "Tetapi bukankah Kakang Wacana masih mungkin disembuhkan?" "Aku kurang mengetahui perkembangannya. Tetapi menurut Mbokayu Sekar Mirah, keadaan Kakang Wacana tidak menjadi semakin buruk. Dan itu berarti bahwa masih banyak harapan untuk menyembuhkannya. Agaknya kedatanganmu juga akan dapat menambah gairah kesembuhannya." "Bagaimana dengan kau sendiri?" bertanya Raras. "Sebagaimana kau lihat, aku sudah menjadi semakin baik," jawab Rara Wulan. Raras mengangguk-angguk. Ia memang melihat keadaan Rara Wulan yang sudah tidak lagi mengalami banyak kesulitan karena luka-lukanya, meskipun tenaga dan kekuatannya masih belum pulih kembali. Demikianlah, maka sejenak kemudian makan pun telah tersedia. Meskipun Rara Wulan sudah makan, tetapi ia ikut pula makan bersama Raras dan Sekar Mirah. Malam itu, Ki Rangga Wibawa bermalam di rumah Agung Sedayu. Rumah yang memang tidak begitu besar itu terasa semakin sempit. Namun anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung dapat saja tidur di mana-mana. Bahkan beberapa orang di antara mereka justru ikut berkumpul bersama para pengawal dan anak-anak muda di Banjar. "Kami menumpang tidur di sini," berkata Suratama. "Kenapa tidur di sini?" bertanya salah seorang pengawal. "Di rumah Kakang Agung Sedayu ada beberapa orang tamu dari Mataram. Keluarga Wacana yang terluka dalam itu," jawab Suratama mewakili kawan-kawannya. Sementara itu, meskipun Sabung Sari tidak pergi ke Banjar, tetapi ia selalu berada di Serambi Gandok bersama Gelagah Putih.
Kepada Gelagah Putih ia mengatakan betapa ia terjepit sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk memilih sikap. Menurut pendapatku, sikapmu sudah benar, berkata Gelagah Putih. Jika kau ingkari kata-kata Wacana, maka keadaannya akan menjadi semakin gawat. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, aku sadari itu. Sekarang, setelah ia mendengar kau mengiyakan keterangannya, wajahnya nampak lebih cerah. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan dapat membuat dadanya lebih lapang, sehingga kesempatannya untuk sembuh menjadi lebih besar. Sabung Sari mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Pandangan matanya menerawang menembus ke kegelapan malam. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang melihat kegelisahan Sabung Sari itu pun berkata, "Sudahlah. Kakang Sabung Sari jangan terlalu memikirkannya. Semuanya itu sudah terjadi. Dan kau pun tahu bahwa Kirangga Wibawa nampaknya tidak tersinggung karenanya. Kau tidak sengaja melamarnya begitu saja tanpa subasita. Jika semuanya itu kau katakan di hadapan Kirangga Wibawa, bukankah kau tidak dapat dianggap tidak tahu unggah-ungguh?" Sabung Sari itu pun mengangguk. Yang penting adalah apa yang akan kau lakukan kemudian, dalam hubunganmu dengan Raras. Sekarang persoalan yang sebenarnya telah terbuka. Justru di hadapan Kirangga Wibawa dan di hadapan Ki Lurah Beranjangan. Aku merasa telah menjadi orang ketiga yang berdiri di antara Raras dan Raden Teja Prabawa. Bukankah Wacana juga pernah terlibat? Bertanya Gelagah Putih. Meskipun agaknya di luar pengetahuan Raras. Sabung Sari mengangguk pula. Sudahlah, berkata Gelagah Putih. Kau sudah masuk ke dalam arus air, seandainya kau menyeberang. Kau sudah basah dan kau tidak perlu harus naik kembali ke tepian. Ingat, sebelum kau terlibat langsung seperti sekarang ini, Raras sudah mulai berpaling dari Raden Teja Prabawa. Bagaimanapun juga aku masih memikirkan tanggapan Ki Lurah Beranjangan. Bahkan Rara Wulan, desis Sabung Sari. Rara Wulan dapat berpikir panjang dalam hal ini. Ki Lurah juga bukan orang tua yang berpikiran pendek. Mereka melihat kenyataan yang melemahkan kedudukan Raden Teja Prabawa, jawab Gelagah Putih. Karena itu, maka kau justru harus melangkah terus, meskipun kau harus berhati-hati. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Gelagah Putih adalah seorang anak muda yang umurnya lebih muda daripadanya. Tetapi rasa-rasanya Sabung Sari memang harus mendengarkan pendapatnya. Sementara itu di ruang dalam, Kirangga Wibawa sedang berbicara dengan Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan. Sementara itu Ki Jaraga dan Ki Ajar Gurawa justru berada di serambi samping. Mereka tahu bahwa Kirangga akan lebih banyak berbicara tentang anak gadisnya dengan Ki Lurah Beranjangan. Kakek dari Raden Teja Prabawa. Sebenarnya lah bahwa Kirangga Wibawa telah menyampaikan kegelisahannya kepada Ki Lurah Beranjangan. Ternyata bahwa sikap Raras terhadap Raden Teja Prabawa benar-benar telah berubah. Ki Lurah Beranjangan tersenyum mendengarnya. Katanya, aku sudah mengetahuinya Kirangga. Nampaknya Teja Prabawa pun harus menerima kenyataan ini. Namun yang membesarkan hati, bahwa Teja Prabawa ternyata tidak kehilangan gairah hidupnya. Ia menganggap bahwa yang terjadi itu merupakan satu pengalaman pahit. Ia justru bangkit dari kemanjaannya selama ini. Ia mulai memandang kehidupan ini dengan sikap yang lebih dewasa. Kirangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah. Mudah-mudahan Raden Teja Prabawa berhasil. Aku yakin bahwa ia akan berhasil, berkata Ki Lurah. Kirangga mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, maka Agung Sedayu itu pun mengangguk-angguk pula. Sementara itu di ruang yang lain, Sekar Mirah masih juga menenangkan perasaan Raras. Seperti ayahnya, maka Raras merasa telah menyinggung perasaan Ki Lurah Beranjangan. Bahwa ia berpaling dari Raden Teja Prabawa, tentu telah menyentuh perasaan Rara Wulan pula. Tetapi ternyata bahwa Rara Wulan itu berkata, jangan risaukan Kang Mas Teja Prabawa, Raras. Ia harus menerima kenyataan ini. Jika kau kemudian kecewa terhadapnya, bukannya tidak beralasan. Apalagi hubunganmu dengan Kang Mas Teja Prabawa masih terbatas pada penjajagan akan sifat dan watak masing-masing. Bukankah ayah dan ibu masih belum berbicara lebih jauh dengan ayah dan ibumu? Raras itu mengangguk. Sepengetahuanku Raras, ayah dan ibu tidak merasa tersinggung oleh sikapmu. Sejak Kang Mas Teja Prabawa mulai mengeluh atas sikapmu, maka keluarga kami mencoba untuk mengerti.
Dan menurut pertimbangan kami, segala sesuatunya itu terjadi karena ada sebabnya. Raras menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sambil mengusap matanya ia bertanya kepada Rara Wulan yang sudah dikenalnya dengan akrab itu. Bagaimana penilaianmu terhadap aku, Wulan? Apa maksudmu? Bertanya Wulan. Apakah kau menganggap bahwa aku adalah seorang perempuan yang tidak setia? Tidak. Tentu tidak, Raras. Jika kau mengambil keputusan untuk meninggalkan Kang Mas Teja Prabawa sekarang, justru lebih baik. Kau mempunyai alasan yang sangat kuat dan wajar. Bukan sekedar dibuat-buat. Sementara itu, perasaanmu mulai ditumbuhi benih cinta yang tertabur di hatimu karena alasan yang kuat pula. Jika hal ini terjadi justru setelah kau dan Kang Mas Teja Prabawa memasuki jenjang kehidupan berkeluarga, maka akibatnya akan menjadi lebih pahit. Raras mengusap matanya yang basah. Kemudian dengan kata-kata yang sendat ia bertanya. Apakah Mbokayu Sekar Mirah juga berpendapat demikian? Aku sependapat dengan Rara Wulan. Bukan sekedar untuk menenangkan hatimu Raras. Tetapi sebenarnya demikian, jawab Sekar Mirah. Raras menundukkan wajahnya. Sementara Sekar Mirah pun kemudian berkata. Sudahlah Raras. Jangan kau pikir terlalu dalam. Kau harus menerima kenyataan yang terjadi atas dirimu. Sementara orang lain dapat mengertinya. Sebaiknya kau beristirahat. Bukankah kau letih setelah menempuh perjalanan yang panjang? Raras tidak menjawab. Namun kepalanya masih saja menunduk. Malam itu Raras dipersilahkan tidur bersama Rara Wulan. Untunglah keadaan Rara Wulan sudah berangsur baik, sehingga ia tidak lagi merasa terganggu oleh kehadiran Raras di pembaringannya. Sementara itu, Kirangga Wibawa dipersilahkan tidur di bilik kecil di gandok sebelah kanan. Kami tidak mempunyai tempat yang cukup luas, berkata Agung Sedayu. Kami mohon maaf bahwa tempat kami terlalu sempit. Apalagi anak-anak muda kawan-kawan Gelagah Putih dan Sabung Sari berada di sini. Mereka telah membantu menyelesaikan orang-orang perkemahan yang datang menyerang rumah ini. Yang tersedia bagi kami sudah sangat mencukupi, jawab Kirangga Wibawa. Agung Sedayu mengangguk kecil. Ketiga orang prajurit yang datang bersama Kirangga telah dipersilahkan untuk tidur di gandok pula, meskipun pembaringan dan biliknya tidak cukup luas. Sementara anak-anak Gajah Liwung ada yang tidur di banjar bersama anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas. Ternyata kehadiran anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu menambah ketenangan mereka yang sedang berada di banjar, karena pada umumnya kemampuan anak-anak muda itu lebih tinggi dari para pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan menoreh. Di hari berikutnya, cahaya pagi pun nampak cerah. Sebelum matahari terbit, rumah Agung Sedayu itu sudah terbangun. Perempuan-perempuan yang ada di rumah itu dipersilahkan untuk pergi ke pakiwan lebih dahulu. Baru kemudian yang lain-lain. Namun beberapa orang anak muda dari kelompok Gajah Liwung lebih senang pergi bersama-sama ke sungai selagi hari masih remang-remang. Bersama dengan mereka adalah Gelagah Putih dan Sabung Sari. Di sungai, Gelagah Putih sempat melihat bahwa peliri dan pembantu di rumahnya memang sudah menjadi baik. Bahkan nampak lebih kuat dan sedikit lebih panjang. Tanggulnya menjadi sedikit lebih tinggi, sehingga air yang menggenang di peliridan itu saat dibuka di malam hari menjadi lebih dalam. Anak itu memang mempunyai kelebihan tersendiri, berkata Gelagah Putih. Kenapa? Bertanya Sabung Sari. Ia masih saja memelihara peliridannya dengan baik. Sementara anak-anak yang sebayanya sudah mulai menjadi jemu. Bahkan anak-anak yang lebih muda pun ada yang tidak lagi mau turun ke sungai di malam hari. Tetapi di tikungan itu masih ada juga peliridan. Tentu bukan anak itu yang membuatnya, berkata Sabung Sari. Ya, memang masih ada 1-2. Tetapi orang yang memeliharanya sudah berganti, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, agaknya anak itu memang anak yang tekun, yang tidak mudah menjadi jemu. Apakah hal ini kau hubungkan dengan niatnya untuk belajar berkelahi? Sudah aku katakan, aku tidak mau mengajarinya berkelahi, jawab Gelagah Putih. Tetapi nampaknya ia masih belum dapat membedakan antara berkelahi dan membela diri. Jangan kau paksa untuk mengerti dalam sesaat, berkata Sabung Sari. Namun menurut pendapatku, jika ia berlatih kanuragan maka ia memang tidak akan menjadi jemu sebagaimana ia memelihara peliridannya.
Sementara itu, kau masih akan dapat membentuk watak dan sifatnya sehingga menjadi keutuhan pribadinya. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menyahut. Tetapi masih harus dilihat perkembangannya lebih jauh. Hari itu, matahari yang kemudian terbit nampak cerah di tanah perdikan menoreh. Cahayanya yang kuning memantul di atas dedaunan yang basah oleh embun. Berkilat-kilat oleh angin yang menggetarkan dedaunan itu. Wacana yang untuk beberapa lama perkembangan keadaannya sangat lambat, bahkan hampir tidak tampak, hari itu seakan-akan telah terjadi satu loncatan. Wajahnya nampak terang. Dahinya tidak lagi berkerut dalam-dalam. Tubuhnya juga tidak lagi terasa panas. Bahkan ketika Agung Sedayu melihat perkembangannya pagi itu, Wacana sudah nampak tersenyum. Ketika kepadanya diberikan obat cair untuk diminum, Wacana tidak lagi terdengar mengeluh, seolah-olah obat itu tidak berarti lagi baginya. Minumlah, berkata Agung Sedayu. Perlahan-lahan Agung Sedayu mengangkat kepalanya dan meletakkan mangkuk obat itu di bibirnya. Dalam beberapa teguk obat itu sudah habis ditelannya. Ternyata Wacana sudah dapat melepaskan sebagian beban perasaannya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Gelagah Putih pun melihat perkembangan yang menggembirakan itu pula. Kepada Sabung Sari ia berdesis. Kau telah membantu memperingan penderitaannya, Kakang. Wacana menjadi semakin baik. Kegairahan hidupnya akan sangat membantu penyembuhannya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata, bagimu Kakang, tidak ada lagi hambatan. Berlakulah wajar terhadap Raras. Jangan biarkan gadis itu menekan perasaannya. Selama hubungan masih belum terbuka, maka Raras tentu masih merasakan beban yang sangat berat. Sabung Sari tidak segera menjawab. Tetapi di luar sadarnya ia masih saja mengangguk-angguk. Dengan demikian, berkata Gelagah Putih kemudian. Kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa Wacana telah benar-benar mengikhlaskan Raras. Jika ia sekedar berpura-pura, maka sakitnya tentu akan menjadi semakin parah. Aku mengerti, desis Sabung Sari. Tetapi bagaimana aku harus melakukannya? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat memberikan pendapatnya. Namun kemudian katanya, segala sesuatunya akan berlangsung. Berlakulah wajar. Sabung Sari masih saja termangu-mangu. Ia mengerti maksud Gelagah Putih. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berdesis. Tetapi bagaimana berlaku wajar itu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ialah yang kemudian termangu-mangu. Ternyata memang sulit untuk menunjukkan bagaimana berlaku wajar itu dalam keadaan sebagaimana Sabung Sari saat itu. Tetapi yang tidak disangka-sangka itu pun terjadi. Sekar Mirah yang kemudian mendekati keduanya berkata, aku tawarkan kepada Raras untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan ini. Tentu lebih sepi dibandingkan dengan Mataram. Tetapi mungkin ada juga yang menarik. Mungkin Raras dapat melihat-lihat pasar. Maksud Mokayu, bertanya Gelagah Putih. Gelagah Putih, berkata Sekar Mirah kemudian. Aku minta kau berdua dengan Sabung Sari bersedia mengantar Raras. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil berpaling kepada Sabung Sari ia berkata, tentu kita tidak dapat menolaknya. Kau sajalah yang mengantar, berkata Sabung Sari. Aku akan berbicara dengan anak-anak. Apa yang akan kau bicarakan? Tentang pertempuran yang telah terjadi, atau tentang orang-orang di tepian Kali Praga, atau tentang apa, bertanya Gelagah Putih. Sabung Sari memang tidak dapat segera menjawab, sehingga karena itu maka Gelagah Putih pun berkata, baiklah. Kami berdua akan mengantar Raras. Aku yakin, Raras tentu juga tidak mau jika hanya diantar oleh Sabung Sari saja. Sekar Mirah tertawa tertahan. Katanya, baiklah. Aku akan mengatakannya kepada Raras. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian Sekar Mirah telah datang kembali bersama Raras. Namun ternyata Raras minta Sekar Mirah ikut bersamanya pergi ke pasar. Aku masih harus mengobati luka Rara Wulan, jawab Sekar Mirah. Bukankah Wulan telah menjadi baik, sahut Raras. Tetapi ia belum dapat mengobati lukanya sendiri, jawab Sekar Mirah. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata,
Bokayu Sekar Mirah tentu mempunyai kesibukan di rumah. Marilah, biarlah aku dan Kakang Sabung Sari mengantarmu ke pasar. Mungkin kau akan melihat sesuatu yang baru di sini. Pasar di Tanah Perdikan ini memang berbeda dengan pasar di Kota Raja. Raras menjadi bimbang. Namun sekali lagi Sekar Mirah berkata, "Pergilah. Bukankah Kirangga Wibawa telah mengizinkan?" Tetapi sepengertian ayah, Bokayu Sekar Mirah juga akan pergi ke pasar. "Tidak. Kirangga sudah tahu bahwa kau akan pergi bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari." Raras tidak dapat menolak lagi. Ia tidak mau menyinggung perasaan Gelagah Putih, dan apalagi Sabung Sari, yang belum begitu dikenalnya. Dengan demikian, maka mereka bertiga telah pergi ke pasar. Agar Raras tidak terlalu kaku, maka Gelagah Putih telah mengajak Mandira yang sedang berdiri di pintu regol halaman. Beberapa saat kemudian, berempat mereka menempuh jalan yang membelah padukuhan induk itu menuju ke pasar. Di sepanjang jalan Raras melihat bahwa padukuhan induk Tanah Perdikan menoreh merupakan padukuhan yang cukup besar dan ramai. Rumah-rumah yang berdiri di sebelah-menyebelah jalan nampak bersih dan terawat. Meskipun tidak berkesan sebagai rumah-rumah orang yang kaya raya, namun setidak-tidaknya tataran kehidupan orang-orang Tanah Perdikan, terutama di padukuhan induk itu, cukup baik. Di sepanjang jalan, Raras memang tidak banyak berbicara. Gelagah Putihlah yang sekali-sekali memancing pembicaraan Raras dan Sabung Sari. Sementara Mandira sekali-sekali juga ikut memancing pembicaraan. Sepatah dua patah Sabung Sari memang sudah mulai berbicara dengan Raras, meskipun masih sangat terbatas. Namun nampaknya mereka bukan lagi sebagai seorang asing yang hanya saling memandang saja. Ketika mereka sampai ke pasar, maka Gelagah Putih telah mempersilahkan Raras untuk melihat-lihat, dan barangkali ingin membeli sesuatu yang tidak banyak dijual di Mataram. Raras memang bertanya ketika ia melihat sebuah roda yang besar yang terbuat dari tanah liat, namun yang disisir halus dengan walat melingkar. Sisiran tanah liat itu telah digoreng tanpa minyak sehingga menjadi merah kecoklat-coklatan. "Itu namanya ampo, Raras," jawab Gelagah Putih. "Untuk apa?" bertanya Raras. "Dimakan sedikit-sedikit, seolah-olah tidak terasa," jawab Gelagah Putih. Raras mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa lama Raras melihat-lihat keadaan pasar di Tanah Perdikan. Memang berbeda dengan pasar yang sering dilihatnya di Mataram. Di pasar di Tanah Perdikan itu ada juga beberapa orang pandai besi yang membuka tempat kerjanya di pinggir pasar, sebagaimana di Mataram. Tetapi dalam takaran yang lebih kecil. Sedangkan beberapa jenis makanan yang banyak terdapat di pasar itu hampir tidak dijumpainya di Mataram. Dalam pada itu, selagi Raras sibuk melihat-lihat, tiba-tiba saja Gelagah Putih berkata, "Raras, maaf aku akan menemui seseorang sebentar di luar pasar ini." "Hanya sebentar. Nanti aku segera menemanimu kembali. Mandra akan pergi bersamaku. Biarlah Sabung Sari mengawanimu." "Gelagah Putih," panggil Sabung Sari yang menjadi berdebar-debar. "Nanti kita akan bersama-sama menemui seseorang itu." "Jangan. Nanti Raras tergesa-gesa. Mungkin masih banyak yang ingin dilihatnya." Tetapi Raras menyahut, "Tidak. Aku tidak ingin melihat apa-apa lagi. Aku sudah selesai." "Ah, jangan begitu," berkata Mandira. "Mungkin kau ingin membeli sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Mungkin di Mataram jarang sekali ditemui growol atau ampo, atau yang lain." Seharusnya Kakang Sabung Sari tidak perlu membuat Raras tergesa-gesa. Sabung Sari merasa serba salah. Sementara itu Gelagah Putih dan Mandira telah bergerak, menyusup di antara orang-orang yang seakan-akan menjadi semakin banyak. Sejenak Sabung Sari dan Raras berdiri termangu-mangu. Namun kemudian Sabung Sari mencoba mengatasi kebekuan itu. Hari ini hari pasaran, sehingga pasar ini menjadi lebih ramai dari hari-hari yang lain. Raras mengangguk kecil. Rasa-rasanya memang masih segan untuk berdua saja, meskipun di tengah-tengah keramaian orang yang hilir mudik, bahkan berdesak-desakan. Raras memang teringat pada Raden Teja Prabawa. Raden Teja Prabawa tentu tidak akan segan membimbingnya, menyusup di antara orang-orang yang berdesakan itu. Namun Raras sadar, bahwa hidup yang akan mereka jalani tidak selalu berada di tempat ramai dan hiruk-pikuk. Ia pun teringat pula apa yang terjadi di pinggir susukan Kali Opak.
Bagaimana laki-laki itu telah mendekapnya, mendorongnya dan bahkan membantingnya, namun justru untuk menyelamatkannya. Satu tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh Raden Teja Prabawa. Karena Raras masih saja termangu-mangu, maka Sabung Sari pun kemudian bertanya. Bukankah kau masih ingin melihat-lihat? Raras mengangguk kecil. Katanya. Ya. Aku masih ingin melihat-lihat. Keduanya pun kemudian melangkah pula di antara orang-orang yang berdesakan itu. Menyusup di antara mereka untuk melihat-lihat. Tanpa disadari, Raras telah pergi ke tempat orang-orang berjualan sayuran. Kemudian makanan, dan bahkan berjualan kain lurik. Tetapi Raras ternyata tidak ingin membelinya. Sabung Sari yang mengikutinya memang bertanya. Apakah kau akan membeli kain lurik buatan Tanah Perdikan Menoreh? Raras menggeleng. Katanya. Aku kurang tertarik warnanya, yang rata-rata nampak buram. Warna yang disukai di sini, jawab Sabung Sari. Raras tidak menyahut. Namun Sabung Sari dapat mengerti bahwa di Mataram tentu terdapat kain yang lebih semarak. Yang kemudian justru menarik bagi Raras adalah berjenis makanan yang sulit didapatkannya di Mataram. Demikianlah, keduanya pun mendapat banyak kesempatan untuk melihat-lihat isi pasar itu. Bahkan ketika mereka menjadi lelah, Gelagah Putih dan Mandira masih belum menyusul mereka. Raras memang mulai nampak gelisah. Bahkan ia pun kemudian bertanya. Apakah kita harus menunggu Gelagah Putih dan Mandira di sini? Tetapi Sabung Sari menjawab. Tidak usah Raras. Jika kau sudah merasa cukup, biarlah kita keluar dari pasar. Kita dapat menunggu di pintu gerbang. Dengan demikian maka keduanya pun telah melangkah menuju ke pintu gerbang pasar. Mereka sudah merasa cukup lama berdesak-desakan, sehingga keringat mereka sudah membasahi tubuh dan pakaian mereka. Demikian mereka keluar, maka mereka melihat Gelagah Putih dan Mandira berdiri di seberang jalan, di bawah sebatang pohon waru. Di sebelahnya terdapat penjual daun pisang yang tidak mendapat tempat di dalam pasar. Bahkan masih banyak orang-orang yang berjualan berjajar di pinggir jalan, karena pasar telah menjadi penuh di hari pasaran. Kami menunggu, desis Raras demikian mereka keluar dari pintu gerbang. Aku justru menjadi cemas bahwa kita akan dapat berselisih jalan, jawab Gelagah Putih. Kami baru saja selesai berbicara dengan seseorang yang kami cari, sambung Mandira. Bohong, desis Raras. Mandira dan Gelagah Putih tertawa. Sementara Sabung Sari bertanya. Di mana orang yang kalian cari itu? Baru saja ia melangkah pergi. Mandira memang berpura-pura melihat orang-orang yang menyusuri jalan yang menjadi sempit. Tetapi sekali lagi Raras berdesis. Bohong. Bohong. Mandira tertawa. Katanya. Bagaimana aku harus membuktikannya? Tetapi ia benar-benar belum beranjak lebih dari 100 langkah dari tempat ini. Raras justru mencibir. Tetapi Mandira dan Gelagah Putih tidak dapat menahan tertawanya. Sementara itu Sabung Sari menggeram. Awas kau Gelagah Putih. Nanti aku laporkan kepada Agung Sedayu. Gelagah Putih dan Mandira masih tertawa. Sedangkan Raras pun telah melangkah meninggalkan pintu gerbang pasar itu. Sabung Sari masih termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih memberi isyarat agar Sabung Sari berjalan mengikutinya. Apakah kau tidak akan pulang? Bertanya Sabung Sari. Ya. Aku akan pulang juga sekarang. Tetapi Gelagah Putih dan Mandira berjalan di belakang ketika kemudian Sabung Sari mengikuti Raras. Sejak saat itu, maka hubungan antara Sabung Sari dan Raras menjadi semakin dekat. Mereka tidak lagi saling berdiam diri atau bahkan saling menjauhi secara kewadagan. Sementara hati mereka sudah saling bertaup. Kirangga Wibawa memang harus melihat kenyataan itu. Ia pernah menyaksikan anaknya berhubungan akrab dengan Raden Teja Prabawa. Namun kemudian ia harus melihat anaknya mulai berhubungan dengan Sabung Sari. Tetapi Kirangga Wibawa tidak dapat berbuat banyak. Ia tidak akan sampai hati memperlakukan anak gadisnya sebagaimana kebanyakan orang. Anak gadis yang sudah seusia Raras, tentu sudah mulai dipingit. Anak-anak perempuan tidak pantas untuk memilih jodohnya sendiri. Apalagi berganti-ganti, apapun alasannya. Namun yang terjadi kemudian, memang lain dari kebiasaan itu. Sementara itu, keadaan Wacana benar-benar telah berubah.
Wajahnya tidak lagi nampak pucat dan kosong. Meskipun masih agak pucat, tetapi matanya mulai bercahaya. Seolah-olah harapan yang telah dilepaskannya, mulai digenggamnya kembali. Keadaannya itu sangat membantu pengobatan yang dilakukan oleh Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan tabib terbaik di Tanah Perdikan itu. Wacana tidak lagi merasa segan untuk minum obat cair yang diberikan kepadanya. Juga tidak mengeluh jika tubuhnya diolesi dengan jenis param yang dapat menghangatkan dan menguatkan tubuhnya. Dengan demikian, maka perkembangan keadaannya pun menjadi lebih baik. Agung Sedayu yang menanganinya bersama Ki Jayaraga sempat berdesis. Keadaan Wacana yang mencemaskan ternyata memberikan akibat baik bagi Sabung Sari dan Raras. Kedatangan Raras ke Tanah Perdikan, justru karena keadaan Wacana, telah memungkinkan hubungannya dengan Sabung Sari menjadi terbuka. Ki Jayaraga mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, "Menurut pendapatku, keluarga Raden Teja Prabawa, termasuk Rara Wulan dan Ki Lurah Beranjangan, tidak menaruh keberatan atas sikap Raras yang berpaling dari anak muda itu." Ya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, "Bagaimanapun juga aku masih melihat kekecewaan di sorot mata Ki Lurah. Mungkin karena Raras yang meninggalkan Teja Prabawa ternyata tidak dapat ditanggapinya dengan mapan antara perasaannya dan penalarannya. Berbeda dengan Rara Wulan yang juga seorang gadis. Ia dapat mengerti sepenuhnya gejolak perasaan Raras dalam hubungannya dengan Raden Teja Prabawa, karena sebagai adik kandungnya, Rara Wulan tentu mengetahui benar-benar sifat dan watak kakaknya itu." Ki Jayaraga tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian telah meninggalkan Agung Sedayu dan pergi ke serambi belakang. Ki Lurah Beranjangan, Ki Rangga Wibawa dan Ki Ajar Gurawa duduk di serambi yang terbuka. Angin yang sejuk bertiup menyusup dedaunan menyentuh wajah mereka yang sedang duduk-duduk di serambi. Di Tanah Perdikan menoreh, Ki Rangga Wibawa bermalam 3 malam. Di hari berikutnya, Ki Rangga berniat untuk kembali ke Mataram. "Apakah Kakang Wacana sudah dapat ditinggal, Ayah?" bertanya Raras. "Bukankah sebagaimana kau lihat, keadaannya sudah berangsur baik? Tetapi ia masih memerlukan perawatan. Siapakah yang akan membantunya makan dan minum? Selama ini akulah yang menyuapinya," desis Raras. "Kita percayakan saja kakakmu kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Jika tidak Ki Lurah sendiri, maka di sini ada banyak orang yang dapat membantunya." "Rasa-rasanya aku tidak sampai hati meninggalkannya, Ayah," berkata Raras dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Namun ayahnya justru berpikir lain. Selain Raras memang merawat Wacana, tetapi justru di rumah itu ada Sabung Sari. Tetapi hati Ki Rangga tidak selonggar orang tua Rara Wulan yang bersedia melepaskan anak gadisnya untuk tinggal di Tanah Perdikan menoreh. Namun agaknya hal itu karena di Tanah Perdikan itu ada Ki Lurah Beranjangan, kakek Rara Wulan yang akan dapat ikut mengawasi gadis itu. Meskipun demikian Ki Rangga itu bertanya, "Raras, apakah kau akan tinggal di sini, sementara ayah pulang?" "Tidak ayah. Maksudku tidak demikian," jawab Raras dengan serta-merta. Ki Rangga mengerutkan dahinya. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Jadi, maksudmu? Apakah ayah tidak dapat menunggu barang 1-2 hari lagi, sampai keadaan Kakang Wacana menjadi semakin baik?" "Raras," jawab Ki Rangga, "aku tidak dapat meninggalkan tugasku terlalu lama. Sementara itu, menurut mereka yang mengikuti perkembangan keadaan Wacana, termasuk Ki Lurah Agung Sedayu, sudah menjadi semakin baik. Meskipun tidak terlalu cepat, namun tanda-tandanya sudah menunjukkan bahwa luka dalamnya berangsur sembuh. Mudah-mudahan perhitungan Ki Lurah itu tepat. Di Mataram kita memang harus selalu berdoa untuk kesembuhannya." Raras menarik nafas dalam-dalam. Ia memang dapat mengerti bahwa ayahnya harus segera kembali ke dalam tugasnya. Karena itu, betapapun ia ingin tetap tinggal di Tanah Perdikan, namun ia tidak dapat menahan ayahnya untuk meninggalkan tugasnya lebih lama lagi. Sementara itu, ayahnya itu pun berkata pula, "Aku pun tidak dapat menahan para prajurit itu terlalu lama di sini, Raras." Raras mengangguk kecil. "Pada kesempatan lain, kita akan melihat Wacana itu lagi," berkata Ki Rangga kemudian. Dengan demikian, maka Ki Rangga tidak dapat menunda lagi. Meskipun Agung Sedayu, Ki Jayaraga,
Ki Ajar Gurawa, dan bahkan Sekar Mirah dan Lurah Beranjangan, juga menahannya untuk 1-2 hari lagi, namun Ki Rangga terpaksa minta diri untuk kembali ke Mataram. Dalam satu kesempatan, maka Sabung Sari itu pun berkata kepada Ki Rangga. Ki Rangga, mungkin Ki Rangga menganggap aku tidak tahu diri dan tidak tahu unggah-ungguh. Tetapi pada satu saat aku akan menghadap Ki Rangga sebagaimana seharusnya. Meskipun orang tuaku tidak lagi sanggup datang bertemu dengan Ki Rangga karena mereka memang sudah tidak ada, maka biarlah Agung Sedayu atau Ki Tumenggung Untara akan aku mohon untuk mewakili kedua orang tuaku, karena sebenarnya lah bahwa selama ini mereka rasa-rasanya sudah menganggap aku sebagai keluarga mereka di sini. Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Nger. Aku memang tidak akan dapat berenang menentang arus. Apalagi Raras adalah anak perempuan satu-satunya. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ketika hal itu dapat diutarakannya kepada Ki Rangga, maka rasa-rasanya persoalan yang menyumbat dadanya telah terbuka. Beban yang ditanggungnya seolah-olah telah dapat diletakkannya. Demikianlah, maka seisi rumah Agung Sedayu itu pun harus melepaskan Ki Rangga Wibawa untuk meninggalkan tanah perdikan menoreh kembali ke Mataram, setelah beberapa lama mereka menunggui Wacana yang terluka di bagian dalam tubuhnya. Ketika Raras minta diri kepada Wacana, maka titik-titik air matanya memang nampak mengembun di pelupuknya. Tetapi dengan tersenyum Wacana berkata, aku sudah menjadi semakin baik, Raras. Mudah-mudahan hari-harimu akan menjadi cerah. Raras menunduk sambil berdesis. Aku mohon kau berdoa untuk masa depanku Kakang. Aku juga akan selalu berdoa bagimu. Bagi kesembuhanmu dan bagi hari-harimu mendatang. Ketika kemudian Raras menyentuh tangan Wacana, maka getar yang halus masih saja merambat sampai ke jantung. Namun Wacana kemudian berkata, aku harap kau akan dapat datang pada kesempatan lain. Tetapi bukankah kau akan segera sembuh dan segera kembali ke Mataram? Ya. Aku akan segera sembuh dan segera kembali ke Mataram. Semoga Yang Maha Agung mengabulkan keinginan itu, desis Wacana perlahan-lahan. Raras hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Namun Raras dan Ki Rangga pun segera telah minta diri untuk kembali ke Mataram. Ternyata Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak melepaskan mereka begitu saja. Keduanya telah minta izin kepada Agung Sedayu untuk mengantar Ki Rangga Wibawa, Raras dan beberapa orang prajurit yang menyertainya, sampai ke tepian Kali Praga. Keduanya masih saja teringat, beberapa orang telah mencegatnya di tepian di penyeberangan sebelah utara itu, meskipun sebenarnya Sabung Sari juga mempunyai kepentingan yang lain. Dalam perjalanan itu, meskipun Sabung Sari dan Gelagah Putih membawa kuda masing-masing, namun kuda itu hanya mereka tuntun saja di saat mereka berangkat. Perjalanan itu ternyata terlalu cepat bagi Sabung Sari dan Raras. Rasa-rasanya sebelum mereka sempat berbicara panjang, mereka telah sampai di tepian Kali Praga. Ternyata tidak ada gangguan apapun di sepanjang perjalanan sampai ke tepian itu. Bahkan rakit pun telah hilir mudik sebagaimana biasanya. Demikianlah, maka Ki Rangga Wibawa, Raras dan ketiga orang prajurit yang menyertainya segera naik ke atas rakit yang berada di tepian di sisi barat, untuk membawa mereka ke seberang. Ketika rakit itu mulai bergerak, maka mereka yang ada di atas rakit itu pun telah melambaikan tangan mereka sebagaimana Sabung Sari dan Gelagah Putih. Semakin lama maka rakit itu pun menjadi semakin ke tengah, mengarungi arus Kali Praga yang berwarna kecoklatan itu. Untuk beberapa saat Sabung Sari dan Gelagah Putih masih berdiri tegak di tepian. Namun kemudian Gelagah Putih berkata, mereka sudah mencapai seberang. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian beringsut dari tempatnya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah melarikan kuda mereka kembali ke padukuhan induk tanah perdikan. Namun di sepanjang perjalanan, Sabung Sari memang lebih banyak merenung, sedangkan Gelagah Putih yang mengerti perasaan Sabung Sari tidak banyak mengganggunya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka pun telah memberitahukan kepada Agung Sedayu, bahwa Ki Rangga Wibawa, Raras dan para prajurit telah menyeberang Kali Praga. Dalam pada itu, sebagaimana Sabung Sari, Raras pun lebih banyak berdiam diri. Ia masih saja mengenang Wacana yang masih belum banyak berubah. Namun Raras juga selalu dibayangi oleh angan-angannya tentang Sabung Sari. Dalam beberapa hari selama ia berada di tanah perdikan, Raras serba sedikit dapat mengenal watak dan sifat Sabung Sari.
Bagi Raras, Sabung Sari ternyata bukan seorang yang kasar sebagaimana ia di medan pertempuran. Tetapi Sabung Sari memiliki sifat kebapakan. Bagi Raras yang sedang dililit perasaannya itu, Sabung Sari adalah seorang yang dapat melindunginya. Di mata Raras, Sabung Sari memang jauh berbeda dengan Raden Teja Prabawa yang manja dan perajuk. Kepada Raras pun kadang-kadang Teja Prabawa sempat bermanja-manja. Raraslah yang harus berlaku keibuan di hadapan Raden Teja Prabawa. Bahkan Raras kadang-kadang harus memperlakukan Raden Teja Prabawa seperti memperlakukan anak-anak. Sementara itu, Kirangga Wibawa pun mau tidak mau harus memikirkan sikap Raras. Bagaimanapun juga Raras pernah berhubungan dengan Raden Teja Prabawa sepengetahuan kedua orang tua anak muda itu. Namun untunglah pembicaraan tentang Raden Teja Prabawa dan Raras itu belum jauh. Di rumah, Nyi Rangga menunggu suami dan anak gadisnya dengan gelisah. Tetapi setiap kali, seorang laki-laki yang sudah lewat separuh baya, pembantu di rumah itu, berusaha menenangkannya. Kirangga tidak berjalan sendiri. Tetapi ia dikawani oleh 3 orang prajurit pilihan. Nyi Rangga mengangguk-angguk. Ia juga tahu bahwa Kirangga pergi bersama 3 orang prajurit. Namun setiap kali jantungnya masih saja merasa berdesir. Karena itu, ketika kemudian Kirangga Wibawa dan Raras pulang, maka jantungnya serasa disiram air embun yang dingin. Dengan tergesa-gesa ia menyongsongnya. Digandingnya Raras naik pendapa dan memasuki pintu peringgitan. Demikian Raras duduk di ruang dalam, maka Nyi Rangga pun telah menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tidak saja keselamatannya di perjalanan, tetapi juga tentang keadaan Wacana yang sedang sakit itu. Raras memang mencoba menjawab semua pertanyaan ibunya. Namun Raras sama sekali tidak menyinggung hubungannya dengan Sabung Sari. Namun ketika kemudian Raras pergi ke Pakiwan untuk mandi, Kirangga Wibawalah yang telah menceritakan persoalan hubungan Raras dengan Sabung Sari. Nyi Rangga hanya dapat menarik nafas dan mengelus dada. Tetapi kemudian katanya, barangkali hal itu akan menjadi lebih baik Kakang. Kirangga mengangguk kecil. Katanya, mudah-mudahan. Jika hati Raras memang sudah terpaut dengan anak muda itu, apa yang akan dapat kita lakukan? Sejak semula kita sudah tidak berniat untuk memperlakukan gadis kita itu seperti kawan-kawannya, meskipun tidak selonggar Rara Wulan. Tetapi kita sepakat untuk tidak mengurungnya dalam pingitan. Aku merasa cemas bahwa hal itu akan dapat terjadi lagi atas Raras, desis Kirangga. Maksud Kirangga, bahwa Raras akan meninggalkan Sabung Sari dan hinggap pada seorang laki-laki yang lain, bertanya Nyi Rangga dengan nada tinggi. Aku hanya mencemaskannya Nyi. Jika Raras meninggalkan Raden Teja Prabawa, itu karena ia mempunyai alasan yang mapan. Raras memang pernah menyinggungnya, dan bahkan pernah menghindari kedatangan Raden Teja Prabawa. Bukankah kita sudah mengetahuinya sebelumnya? Benar Nyi. Tetapi aku belum pernah berpikir dengan sungguh-sungguh sebagaimana ketika aku melihat sikap Raras terhadap Sabung Sari dan sebaliknya. Juga ketika Wacana menyatakan sikap perasaan Sabung Sari dan Raras, yang seakan-akan masih saling disimpan di dalam hati masing-masing. Kita tidak usah mencemaskan sikap Raras itu. Ia tentu tidak akan berbuat demikian jika Raden Teja Prabawa bersikap sebagaimana seorang laki-laki yang melindungi perempuan. Nyi, desis Kirangga. Sepanjang perjalanan aku tidak dapat menghindar dari persoalan Raras. Seakan-akan aku mendapat banyak kesempatan untuk menilainya. Menurut pendapatku, bukankah Raras sudah lama mengenal Raden Teja Prabawa? Di saat-saat ia melangkah memasuki hubungan yang khusus dengan Raden Teja Prabawa, bukankah Raras juga sudah berpikir dan membuat penilaian? Raras adalah kawan baik Rara Wulan, sehingga kesempatannya untuk menilai Raden Teja Prabawa cukup panjang. Tetapi ketika terjadi peristiwa yang gawat, barulah kenyataan Raden Teja Prabawa terungkap seluruhnya. Bagaimana jika ada sesuatu cacat pada Sabung Sari, yang kemudian diketahui dan tidak disenangi oleh Raras? Nyi Rangga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, kita jangan berpikir terlalu jauh. Kita tidak dapat menuduh bahwa Raras adalah seorang perempuan yang tidak setia. Meskipun demikian, aku tidak berkeberatan jika kita memberinya bekal pengertian tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam satu keluarga. Jika keluarga itu sudah terbentuk, maka kedua belah pihak harus bersedia menerima sisihannya secara utuh. Raras tentu tidak boleh menerima Sabung Sari hanya dari sisi yang baik-baik saja.
Sabung Sari harus bersedia menerima Raras dengan senyumnya, tetapi juga dengan tangisnya. Sebaliknya Raras pun harus menerima Sabung Sari seutuhnya pula. Namun itu bukan alasan bahwa kedua belah pihak tidak berusaha untuk saling mendekatkan diri, menguasai nalar dan budinya dalam usaha mereka untuk menegakkan rumah tangga mereka. Apalagi jika mereka sudah mempunyai anak kelak. Kirangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku harap kau dapat menyampaikannya. Tentu tidak harus hari ini. Tetapi semakin cepat semakin baik." Hubungannya dengan Sabung Sari nampaknya akan berlanjut, meskipun Sabung Sari ada di Tanah Perdikan Menoreh. Karena bagi Sabung Sari, jarak antara Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram tentu tidak terlalu jauh. Berkuda mereka akan dapat melintasi jarak itu dengan cepat. Bahkan pagi-pagi Sabung Sari masih makan pagi di Tanah Perdikan Menoreh, maka setelah mengunjungi Mataram ia masih belum terlambat untuk makan siang di Tanah Perdikan Menoreh pula. "Baiklah Kakang," jawab Nyi Rangga. "Tetapi sudah tentu tugas untuk membimbing Raras jangan diserahkan hanya kepadaku saja. Tetapi beban itu sebagian ada pula di pundak Ki Rangga." "Aku mengerti Nyi. Tetapi hal-hal yang paling peka menurut sifat kegadisannya, maka sebaiknya kau sajalah yang menanganinya, sehingga tentu akan lebih berarti bagi Raras, serta hatinya pun tentu akan lebih terbuka." Nyi Rangga mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik bagi semua pihak." Keduanya pun terdiam ketika melihat Raras yang sudah mandi lewat, langsung ke biliknya. Namun kemudian Ki Rangga berdiri sambil berkata, "Kita akan membicarakannya di kesempatan lain. Aku akan pergi ke Gandok. Para prajurit itu aku minta beristirahat di Gandok, sebelum nanti malam mereka akan kembali ke barak mereka. Aku akan melihat mereka sejenak." Ki Rangga pun kemudian telah pergi ke Gandok. Para prajurit duduk di serambi Gandok menghadapi hidangan yang disuguhkan kepada mereka. Minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sementara itu, di dapur telah dipersiapkan pula makan untuk para prajurit yang lelah setelah menempuh perjalanan yang terhitung panjang, apalagi ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Sementara itu di Tanah Perdikan Menoreh, Wacana telah minta pula kepada Sabung Sari, bahwa hubungannya dengan Raras agar dilanjutkan. "Aku akan merasa lebih berbahagia jika Raras kelak benar-benar dapat menjadi istrimu, daripada harus menjadi istri Raden Teja Prabawa. Aku mengenalmu dan mengenal Raden Teja Prabawa dengan baik," berkata Wacana sendat. Sabung Sari mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Namun kesediaan Sabung Sari itu telah membuat hati Wacana menjadi semakin terang. Dengan demikian, maka keadaannya pun telah terpengaruh oleh karenanya. Dalam pada itu, karena keadaan Agung Sedayu telah menjadi semakin baik, maka ia pun sudah memutuskan untuk pergi ke barak pasukannya di keesokan harinya. Ki Lurah Beranjangan justru telah mendahuluinya, dan sebagaimana sebelumnya ia memilih tinggal di dalam barak itu bersama-sama dengan para prajurit dari pasukan khusus. Sebagai perintis pembentukan pasukan khusus di Tanah Perdikan, maka barak itu bagi Ki Lurah telah menjadi rumahnya sendiri. Selain Agung Sedayu, maka orang-orang yang terluka di rumah Agung Sedayu itu pun sudah menjadi berangsur baik pula. Demikian pula para pengawal Tanah Perdikan. Meskipun masih ada 1-2 orang yang masih harus berbaring di pembaringan sebagaimana Wacana, tetapi pada umumnya mereka telah dapat mulai melatih diri untuk melakukan kerja sehari-hari. Ketika kehidupan Tanah Perdikan itu mulai pulih kembali, maka berita yang datang dari Mataram justru menggelisahkan. Hubungan antara Mataram dan Pati terasa menjadi semakin jauh. Orang-orang Mataram menjadi kehilangan harapan untuk dapat melihat hubungan antara Panembahan Senapati dengan Adipati Pati menjadi pulih kembali. Kerukunan yang tercermin pada hubungan antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi tinggal menjadi dongeng saja, karena anak-anak mereka telah menjadi saling menjauhi. Ketika Agung Sedayu telah mulai memimpin pasukannya kembali, maka perintah yang pertama-tama diterimanya adalah menyiagakan pasukannya sebaik-baiknya. Pendekatan yang dilakukan oleh Panembahan Senapati masih belum berhasil, berkata salah seorang utusan dari Mataram yang diterima oleh Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan. Seberapa dalam luka hati Kanjeng Adipati Pati, sehingga kerukunan dan kehidupan yang cerah di masa lalu itu harus dilupakan sama sekali, desis Agung Sedayu. "Mungkin karena landasan berpikir kita terlalu sederhana," berkata Ki Lurah Beranjangan.
Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Kenapa terlalu sederhana? Sementara ayah pulang. Yang kita ketahui hanyalah bahwa Kanjeng Adipati-Pati telah meninggalkan Madiun saat pasukan Mataram, termasuk pasukan Adipati-Pati, merebut Madiun. Kanjeng Adipati begitu saja pergi dan untuk seterusnya hubungannya dengan Mataram menjadi retak. Tetapi kita tidak mengetahui apakah sejak sebelumnya Kanjeng Adipati telah membawa persoalan di dalam hatinya, sehingga apa yang terjadi di Madiun itu sekedar percikan api yang menyulut minyak yang sudah tertumpah sejak sebelumnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Benar Ki Lurah. Mungkin yang kita lihat hanya permukaannya saja. Seharusnya kita juga melihat ke kedalaman, kenapa Kanjeng Adipati-Pati menjadi patah arang. Banyak persoalan yang membuatnya semakin jauh dari Mataram, desis Ki Lurah kemudian. Ya. Kita memang harus melihat dari banyak segi. Kekuasaan Mataram yang berkembang akan mempengaruhi arus perdagangan. Sementara itu dari sisi yang lain, Kanjeng Adipati-Pati merasa bahwa kedudukannya tidak lebih rendah dari kedudukan Panembahan Senapati di Mataram, dilihat dari segi kehadiran Pati dan Mataram. Bahkan Pati telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang, berkata Agung Sedayu. Tetapi ada satu kelebihan Panembahan Senapati di masa mudanya, berkata Ki Lurah. Maksud Ki Lurah, bertanya Agung Sedayu. Panembahan telah diangkat anak oleh Kanjeng Sultan Pajang. Tetapi di samping Raden Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar itu, sebenarnya masih ada putra Kanjeng Sultan, sahut Agung Sedayu. Bukankah Pangeran Benawa menolak untuk menggantikan kedudukan ayahandanya? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga, yang kemudian memerintah Mataram adalah Panembahan Senapati, yang pengaruhnya semakin lama semakin luas. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun berusaha untuk menjalankan perintah itu sebaik-baiknya. Ia pun telah memerintahkan para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan itu mempersiapkan diri. Mereka harus melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan tubuh mereka, lebih banyak dari sebelumnya. Sementara itu di rumah Agung Sedayu, anak-anak muda dalam kelompok Gajah Liwung sudah merasa cukup lama berada di Tanah Perdikan. Rumeksa pun telah menjadi pulih kembali. Demikian pula murid Ki Ajar Gurawa. Karena itu, maka mereka menganggap bahwa tugas mereka di Tanah Perdikan memang sudah selesai. Karena itulah, maka Ki Ajar Gurawa telah berbicara dengan Sabung Sari, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Kita sudah dapat kembali ke Mataram, berkata Ki Ajar Gurawa. Bukankah menurut keterangan Ki Gede sendiri, Tanah Perdikan sudah dapat diamankan seluruhnya? Tidak ada lagi sisa-sisa dari orang-orang perkemahan di seberang bukit. Semua yang dapat dirampas dari mereka sudah menjadi pembicaraan khusus, yang akan segera dilaporkan kepada para pemimpin di Mataram. Sebaiknya kita minta pertimbangan Gelagah Putih dan Agung Sedayu, sahut Sabung Sari. Namun kemudian bertanya. Tetapi aku sendiri ternyata mempunyai beban yang harus aku selesaikan. Aku harus berbicara lebih sungguh-sungguh dengan Ki Ranggawibawa. Untuk itu aku sudah berjanji, bahwa yang mewakili orang tuaku mungkin Agung Sedayu, tetapi mungkin pula Ki Untara. Tetapi kemudian aku cenderung untuk minta Ki Untara untuk menemui Ki Ranggawibawa, jika Ki Untara bersedia. Karena Agung Sedayu tentu dianggap masih terlalu muda umurnya. Sementara Ki Untara lebih tua, juga karena Ki Untara adalah panglimaku. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya. Sebaiknya kau memang menyelesaikan persoalan pribadimu itu. Malam nanti kita berbicara dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Persoalanku dengan Raras memang tidak dapat ditunda-tunda lebih lama lagi. Ki Ajar Gurawa pun tersenyum. Katanya. Gelagah Putih mulai lebih dahulu, namun agaknya kau akan berpacu lebih cepat. Sabung Sari mengerutkan dahi. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Maksud Ki Ajar? Gelagah Putih telah lebih dahulu berhubungan dengan Rara Wulan. Namun nampaknya kau akan lebih dahulu memasuki hidup kekeluargaan. Sabung Sari tersenyum pula. Sambil menunduk ia berkata. Tetapi umurku memang lebih tua dari Gelagah Putih. Ki Ajar tertawa. Katanya. Ya. Aku berpendapat bahwa lebih baik kau hidup berkeluarga. Umurmu memang sudah cukup. Bahkan menurut pendapatku, pribadimu memang sudah masak untuk hidup berkeluarga.
Karena itu, selain kehadiran kawan-kawan dari Gajah Liwung di Tanah Perdikan, maka aku juga akan berbicara tentang persoalan pribadiku, berkata Sabung Sari. Namun katanya kemudian. Sementara itu, hubungan Mataram dengan Pati menjadi semakin hangat. Jika Ki Lurah Agung Sedayu menerima perintah untuk bersiaga sepenuhnya, maka Ki Untara pun tentu menerima perintah yang sama bagi pasukan Mataram yang ditempatkan di Jati Anom. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Dengan bergumam seakan-akan berbicara kepada dirinya sendiri, Ki Ajar itu berkata, "Ya, tentu pasukan Mataram di Jati Anom juga harus bersiaga sepenuhnya, sebagaimana para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan ini. Tetapi baiklah. Apa saja pendapat Agung Sedayu dan Gelagah Putih menanggapi persoalan pribadiku? Meskipun aku lebih tua dari mereka, tetapi kedudukan mereka menuntut agar aku mendengarkan pendapat mereka." Dengan demikian, seperti yang direncanakan, setelah lewat senja Sabung Sari minta untuk dapat berbicara dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. "Apakah hanya dengan kami berdua?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak," jawab Sabung Sari. "Aku tidak berkeberatan jika yang lain juga mendengarkannya. Mungkin dengan demikian aku mendapat lebih banyak pertimbangan yang berarti." Dengan demikian maka Ki Jairaga, Ki Ajar Gurawa, bahkan Sekar Mirah ikut pula duduk di ruang dalam. "Ada dua hal yang ingin aku bicarakan," berkata Sabung Sari. "Yang satu hal mengenai kelompok Gajah Liwung, dan yang lain adalah tentang kepentingan pribadiku sendiri." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia sudah tanggap maksud pembicaraan Sabung Sari. Meskipun demikian Agung Sedayu masih menunggu apa yang akan dikatakan Sabung Sari selanjutnya. "Seperti apa yang sudah kami bicarakan dengan Ki Ajar Gurawa, agaknya tugas anak-anak Gajah Liwung di Tanah Perdikan ini sudah dapat dianggap selesai. Karena itu, apakah menurut pertimbanganmu, anak-anak Gajah Liwung sudah diperkenankan meninggalkan Tanah Perdikan ini?" Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Menurut pendapatku, keadaan Tanah Perdikan ini memang sudah menjadi tenang. Meskipun demikian, sebaiknya kita minta waktu kepada Ki Gede untuk menghadap dan bertemu. Jika kalian akan meninggalkan Tanah Perdikan ini, maka kalian akan sekaligus minta diri kepada Ki Gede." "Tetapi bukankah menurut pendapatmu, tugas kami sudah selesai?" bertanya Sabung Sari. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Menurut pendapatku memang demikian. Sementara itu, aku sendiri juga harus minta diri. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Untara mengenai persoalan pribadiku. Jika Ki Untara bersedia, maka aku akan mohon Ki Untara mewakili orang tuaku berbicara dengan Ki Rangga Wibawa," berkata Sabung Sari agak tersendat. Namun katanya kemudian, "Tetapi jika Ki Untara tidak sempat melakukannya karena tugasnya, maka aku minta agar kaulah yang melakukannya." "Aku?" bertanya Agung Sedayu. "Ya. Aku sudah mengatakan kepada Ki Rangga. Salah seorang di antara Ki Untara atau Ki Lurah Agung Sedayu akan mewakili orang tuaku, karena aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi." "Tetapi apakah aku pantas melakukannya?" "Umurku tidak lebih tua dari umurmu," jawab Agung Sedayu. "Mungkin. Tetapi keberadaanmu tentu dapat dianggap lebih tua dari aku," jawab Sabung Sari. "Baiklah," jawab Agung Sedayu. "Jika Kakang Untara tidak mempunyai waktu, maka biarlah aku menjadi walimu datang melamar Raras." Orang-orang yang mendengar jawaban Agung Sedayu itu tersenyum. Bahkan Agung Sedayu sendiri dan Sekar Mirah tertawa pula. Sabung Sari juga tertawa, meskipun sambil menundukkan wajahnya yang menjadi agak kemerah-merahan. Sementara itu, Agung Sedayu telah minta kepada anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu di hari berikutnya menghadap Ki Gede untuk minta diri. Kepada Ki Ajar, Agung Sedayu berkata, "Biarlah Gelagah Putih besok pagi menyampaikan permohonan itu. Jika Ki Gede tidak berkeberatan, besok sore setelah aku pulang dari barak kita akan menghadap bersama-sama." "Baiklah," berkata Ki Ajar. "Kita akan dapat melanjutkan tugas-tugas kami di Mataram. Namun agaknya tugas kami tidak akan terlalu banyak lagi. Meskipun demikian, kalian harus tetap selalu berhubungan dengan Ki Wirayuda, agar kalian tidak mengambil langkah yang justru dapat merugikan kedudukan Ki Wirayuda sendiri." Ki Ajar mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian,
Tetapi kami tentu akan kecewa jika kelompok ini sudah akan menyusut. Setidak-tidaknya Angger Sabung Sari akan mempunyai kesibukan sendiri. Mungkin Angger Gelagah Putih masih berada di tanah perdikan ini untuk beberapa lama. Tetapi pada saat tertentu aku akan berada di antara anggota Gajah Liwung, berkata Gelagah Putih. Lalu katanya, karena menurut pendapatku, untuk sementara kelompok Gajah Liwung sebaiknya masih tetap ada, membantu tugas-tugas Ki Wirayuda dengan cara yang khusus. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pendapat dan sikap di antara mereka, sehingga mereka memutuskan besok sore kelompok Gajah Liwung itu akan menghadap Ki Gede untuk minta diri. Biarlah besok Ki Lurah Beranjangan juga aku minta datang untuk bersama-sama menghadap Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya Gelagah Putih dan Sabung Sari telah pergi menghadap Ki Gede untuk menyampaikan permohonan Agung Sedayu, yang akan membawa anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung menghadap. Jika Ki Gede berkenan dan tidak dalam kesibukan, berkata Gelagah Putih kemudian. Tentu aku tidak berkeberatan, berkata Ki Gede. Aku tunggu kedatangan mereka sore nanti. Sementara itu di rumah Agung Sedayu, anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung telah bersiap untuk meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Menurut rencana, besok mereka akan berangkat ke Mataram. Di sore hari, ketika Agung Sedayu kembali dari barak pasukan khusus bersama Ki Lurah Beranjangan, maka anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu pun telah bersiap pula untuk menghadap Ki Gede. Aku dan Kakang Sabung Sari telah menyampaikan permohonan untuk menghadap, berkata Gelagah Putih. Bagaimana tanggapan Ki Gede? Bertanya Agung Sedayu. Ki Gede tidak berkeberatan, jawab Gelagah Putih. Baiklah. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Kita akan langsung saja pergi ke rumah Ki Gede. Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan pun kemudian membawa anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu ke rumah Ki Gede. Ternyata Ki Gede memang sudah menunggu mereka bersama Prastawa dan beberapa orang bebahu tanah perdikan Menoreh. Setelah mereka duduk sejenak serta mendapat suguhan minuman dan makanan, maka Agung Sedayu pun telah menyampaikan maksud mereka menghadap Ki Gede. Anak-anak muda ini datang untuk mohon diri, Ki Gede. Tugas mereka di tanah perdikan ini sudah selesai. Yang terluka di antara mereka pun telah sembuh pula, berkata Agung Sedayu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam Ki Gede berkata, tanah perdikan ini berhutang budi pada kalian. Mereka hanya sekedar menjalankan kewajiban, sahut Agung Sedayu. Lebih dari itu, sahut Ki Gede. Mereka telah meletakkan beban kewajiban di atas pundak mereka sendiri. Itu adalah tanggung jawab mereka, karena mereka memang telah meletakkan dasar perjuangan mereka untuk ikut menegakkan tatanan dan paugeran yang berlaku dalam arti yang luas. Ki Gede mengangguk-angguk kecil. Namun berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada kelompok Gajah Liwung itu. Apa yang kalian lakukan adalah kepedulian anak-anak muda atas tatanan kehidupan yang luas, berkata Ki Gede kemudian. Tetapi Agung Sedayu menyahut. Bukan hanya anak-anak muda, Ki Gede. Seorang di antara mereka bukan anak muda. Ki Gede mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil memandang Ki Ajar Gurawa. Katanya, maaf, bukan maksudku mengesampingkan yang bukan anak muda lagi. Heh, aku juga masih muda, sahut Ki Ajar Gurawa. Hanya wujud lahiriahnya saja barangkali aku sudah tidak muda lagi. Mereka yang mendengar jawaban Ki Ajar itu tertawa. Ki Ajar sendiri pun tertawa pula. Demikianlah, Ki Gede memang tidak dapat menahan mereka lagi. Sebenarnya Ki Gede ingin menunda keberangkatan mereka barang satu hari. Tetapi para anggota Gajah Liwung itu ternyata sudah terlanjur menentukan hari keberangkatan mereka, esok hari. Namun Ki Gede pun kemudian berkata, tetapi aku tetap mempersilahkan kalian untuk dapat hadir lagi di tanah perdikan ini dalam keadaan yang lebih baik. Pada waktunya aku akan mengundang kalian untuk bersama-sama para pengawal tanah perdikan bergembira merayakan keberhasilan kita mengusir orang-orang yang berniat jahat itu dari tanah perdikan ini. Apa yang kalian lakukan tidak pernah dapat kami lupakan. Kalian telah mempertaruhkan segala-galanya, bahkan hidup kalian, untuk membantu menyelamatkan tanah perdikan ini. Kami tentu akan datang, sahut Ki Ajar Gurawa. Kapan saja Ki Gede memanggil. Dalam kesempatan itu, Sabung Sari secara pribadi juga minta diri kepada Ki Gede.
Ia akan pergi ke Jati Anom untuk menemui Ki Untara, karena sudah lama ia berada di Mataram, dan terakhir di Tanah Perdikan Menoreh. Tidak ada yang dapat kami katakan selain mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, desis Ki Gede. Tetapi aku tetap akan berada di Tanah Perdikan, Ki Gede, berkata Gelagah Putih. Syukurlah. Tanah Perdikan ini tidak akan menjadi sangat sepi, desis Ki Gede kemudian. Selain Ki Gede, maka Prastawa pun mengucapkan terima kasih pula kepada para anggota kelompok Gajah Liwung, yang ternyata telah memberikan bantuan dan bahkan menentukan bagi keberhasilan Tanah Perdikan Menoreh mempertahankan dirinya. Di malam terakhir mereka berada di Tanah Perdikan Menoreh, para anggota kelompok Gajah Liwung itu telah menjadi tamu dan makan bersama-sama dengan Ki Gede dan beberapa orang bebahu Tanah Perdikan Menoreh. Sehingga mereka berada di rumah Ki Gede sampai larut malam. Pagi hari berikutnya, maka para anggota kelompok Gajah Liwung itu pun sudah bersiap. Ternyata Ki Gede, Prastawa dan beberapa orang pemimpin pengawal telah hadir pula di rumah Agung Sedayu, untuk ikut melepas mereka yang berangkat kembali ke Mataram. Demikianlah, ketika matahari mulai memanjat langit, sebuah iring-iringan telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Para anggota kelompok Gajah Liwung itu telah mendapat penghormatan sebagai upacara terima kasih kepada mereka, karena mereka telah berbuat banyak bagi kepentingan Tanah Perdikan itu. Ki Lurah Berenjangan yang juga hadir sempat berbisik kepada Ki Ajar Gurawa. Titip anak-anakmu. Jangan biarkan mereka nakal. Agar kehadiran mereka tetap memberi arti bagi orang banyak. Ki Ajar Gurawa tersenyum. Katanya hampir berbisik. Heh, bukankah aku juga sebaya dengan mereka? Kenapa anak-anakku? Ki Lurah pun tertawa sambil menjawab. Seharusnya kaulah yang aku titipkan kepada mereka. Agung Sedayu yang mendengar percakapan itu sempat tertawa pula. Bagaimanapun juga kepergian para anggota Gajah Liwung itu membuat rumah Agung Sedayu terasa sepi. Bahkan wacana yang masih terbaring di pembaringannya pun merasa rumah itu menjadi lengang. Rasa-rasanya ia ingin ikut bersama mereka. Tetapi keadaannya masih belum mengizinkannya. Ketika iring-iringan itu hilang di tikungan, maka Agung Sedayu telah mempersilahkan Ki Gede untuk duduk di pendapa. Ternyata Ki Gede tidak menolak. Ki Gede, Prastawa, beberapa orang bebahu dan pimpinan pengawal telah duduk di pendapa rumah Agung Sedayu yang tidak terlalu besar. Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Ki Lurah Berenjangan ikut pula menemui mereka. Selain sekali lagi Ki Gede mengucapkan terima kasih, maka Ki Gede pun telah berbicara pula tentang barang-barang yang berharga yang ditinggalkan oleh orang-orang perkemahan. Apakah sebaiknya barang-barang berharga itu kami kirimkan ke Mataram? Untuk sementara belum Ki Gede. Ki Gede sebaiknya memberikan laporan saja lebih dahulu. Baru kemudian jika ada perintah, maka perintah itulah yang Ki Gede laksanakan, berkata Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, tetapi persediaan bahan makanan dan lain-lain, tentu dapat Ki Gede pergunakan untuk memberi makan para tawanan, sebelum ada penyelesaian apakah para tawanan itu dibawa ke Mataram, atau diserahkan kepada pasukan khusus untuk menyelenggarakan sementara, atau Mataram mengambil kebijaksanaan untuk meneliti apakah di antara mereka ada yang dapat dilepas, dipekerjakan pada tugas-tugas tertentu, atau harus dengan ketat disimpan dalam bilik, sampai persoalan Mataram dengan pati terpecahkan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan membuat laporan yang lebih terperinci. Juga mengenai barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh orang-orang di perkemahan itu. Barang-barang itu sementara ada di rumahku. Kecuali bahan makanan, senjata dan peralatan penting yang kita ambil dari perkemahan itu, berada di Banjar. Aku kira dengan demikian barang-barang berharga itu akan menjadi aman Ki Gede. Sementara bahan makanan dan peralatan dapat dipergunakan jika diperlukan. Bukankah para tawanan itu harus makan? Ki Gede mengangguk-angguk. Namun katanya, aku lebih senang jika para tawanan itu diambil untuk dibawa ke Mataram. Tetapi jika diserahkan kepada kami, maka kami tidak berkeberatan. Tetapi penyelesaiannya tentu aku serahkan kepada kebijaksanaan Mataram yang memang berwenang. Dalam waktu dekat, aku juga akan pergi ke Mataram lagi, Ki Gede. Jika mungkin Prastawa dapat pergi bersamaku, berkata Agung Sedayu kemudian. Ya. Aku cenderung mengirimkannya ke Mataram, berkata Ki Gede. Namun sambil tersenyum Ki Gede berpaling kepada Prastawa dan berkata.
Namun sekarang di sela-sela persoalan tanah perdikan, Prastawa masih mempunyai persoalan dengan orang tuanya. Persoalan apa? Bertanya Agung Sedayu dengan serta-merta. Ki Gede masih saja tersenyum, sementara Prastawa juga menahan senyumnya sambil menunduk. Ia sedang menyelesaikan persoalannya dengan orang tuanya. Semula pilihannya berbeda dengan pilihan orang tuanya. Tetapi nampaknya orang tuanya mulai mengalah, karena Prastawa mengancam untuk menolak semuanya dan akan hidup wadat. Agung Sedayu pun tertawa pula. Sementara Ki Lurah Beranjangan berkata, "Menunggu apa lagi, Nger? Gelagah Putih yang lebih muda sudah bersiap-siap pula. Sabung Sari nampaknya sudah mulai memasuki jalan setapak pula. Tetapi nampaknya jalan udak terlalu licin bagi Prastawa." "Tetapi itu adalah hal yang biasa," berkata Ki Gede kemudian. "Justru disitulah terasa betapa menggerahkan hidup ini," desis Ki Jayaraga sambil tertawa pula. Demikianlah, beberapa saat kemudian setelah Sekar Mirah dibantu oleh Gelagah Putih menyuguhkan hidangan bagi tamu-tamunya, maka Ki Gede pun telah minta diri. Ketika ia meninggalkan regol halaman, ia masih berdesis. "Pada suatu saat aku akan mengundang anak-anak muda yang baru saja kembali ke Mataram itu. Mereka tentu akan datang, Ki Gede," sahut Agung Sedayu. Sepeninggal Ki Gede, Prastawa dan pengiringnya, maka Agung Sedayu dan Ki Lurah pun segera bersiap-siap untuk pergi ke barak. Kepada yang ditinggalkan di rumah Agung Sedayu berpesan agar mereka tetap berhati-hati. Mungkin masih ada sesuatu yang tertinggal dalam persoalan yang memang belum tuntas itu. Dalam pada itu, maka para anggota Gajah Liwung yang kembali ke Mataram itu pun segera menempati sarang mereka kembali. Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa tidak menunggu sampai esok untuk menemui dan memberitahukan kepada Ki Wirayuda. "Baiklah," berkata Ki Wirayuda. "Untuk sementara kalian mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tidak ada tugas yang mendesak. Laporan kalian tentang tanah perdikan akan menjadi bahan perbandingan dari laporan yang diberikan oleh Agung Sedayu sebagai pemimpin pasukan khusus di tanah perdikan, serta laporan dari Ki Gede Menoreh. Namun dalam kesempatan itu, Sabung Sari telah minta diri kepada Ki Wirayuda untuk kembali ke Jati Anom karena ada persoalan pribadi yang harus diselesaikan." "Persoalan apa?" bertanya Ki Wirayuda. Ki Ajar Gurawa yang menjawab sambil tersenyum. "Sabung Sari telah menemukan sesuatu yang akan menjadi sangat berharga dalam hidupnya." "Maksud Ki Ajar?" bertanya Ki Wirayuda. "Bukankah sampai sekarang Angger Sabung Sari masih jejaka? Nah, dalam tugasnya yang berat, ia menemukan yang sebelumnya tidak pernah diketemukan." "Maksud Ki Ajar yang berharga dalam batas-batas tataran hidupnya?" bertanya Ki Wirayuda. "Ya Ki Wirayuda," jawab Ki Ajar. Ki Wirayuda tersenyum. Katanya, "Aku mengucapkan selamat. Satu kebetulan. Tetapi demikianlah, Yang Maha Agung telah memberikan kurnia kepadaku," jawab Sabung Sari sambil menunduk. "Kau harus mensyukuri kurnia itu," berkata Ki Wirayuda. "Dengan demikian maka kau akan menempuh satu kehidupan wajar dalam lingkungan sesama. Karena itu, aku ingin menyampaikan hal ini kepada Ki Untara," berkata Sabung Sari. "Tidak seorang pun yang akan dapat menghalangimu," berkata Ki Wirayuda. "Jadi kapan kau akan berangkat?" "Dalam 1-2 hari ini, Ki Wirayuda." "Salamku buat Ki Tumenggung. Selebihnya aku berdoa agar kau segera dapat menyelesaikan persoalan pribadimu itu." Sebenarnya lah bahwa Sabung Sari memang sudah bersiap-siap untuk pergi ke Jati Anom. Bukan saja kembali ke induknya sebagai seorang prajurit, tetapi memang ia ingin segera menyelesaikan persoalannya serta memenuhi janjinya kepada Ki Ranggawibawa. Sementara itu di tanah perdikan Menoreh, Ki Gede telah memerintahkan untuk meneliti dan menghitung barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Resi Belahan dan orang-orangnya. Barang-barang berharga yang disiapkannya untuk membiayai perjuangannya yang diperhitungkan akan memakan waktu yang lama. Namun ternyata semua rencananya kandas di tengah jalan. Apabila semua penelitian dan perhitungan itu sudah selesai, maka Prastawa akan diperintahkan untuk pergi ke Mataram bersama Agung Sedayu, memberikan laporan yang terperinci serta untuk menerima perintah-perintah berikutnya tentang para tawanan yang ada di tanah perdikan Menoreh. Tetapi ternyata Prastawa bukan saja menghadapi tugasnya untuk pergi ke Mataram. Seperti Sabung Sari, Prastawa juga terlibat dengan persoalan pribadinya. Namun karena campur tangan Ki Gede, maka orang tua Prastawa nampaknya berusaha untuk bersikap lebih lunak.
Tetapi Prastawa masih juga menyampaikan keluhan kepada Ki Gede. Paman, mungkin persoalannya tidak akan begitu mudah dipecahkan. Masih ada usaha-usaha untuk mempersoalkannya. Tetapi Ki Gede menepuk bahu kemenakannya itu sambil berkata, "Aku akan membantu memecahkan persoalanmu, Prastawa. Kau masih mempunyai tugas-tugas penting bagi tanah perdikan ini, sehingga persoalan pribadimu sebaiknya tidak menghalangi tugas-tugasmu itu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kau harus menyingkirkan persoalan itu. Tetapi justru sebaiknya segera diselesaikan, agar untuk selanjutnya kau menjadi tenang." Prastawa mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, 3 orang bebahu yang diawasi langsung oleh Prastawa dengan teliti telah meneliti dan menghitung barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Resi Belahan. Di antaranya terdapat jenis senjata yang sangat mahal. Keris dengan urangka yang terbuat dari emas dengan tretes berlian. Timang yang dibuat dari emas dan permata. Perhiasan dan berbagai macam benda-benda berharga yang lain. Selain itu, di Banjar masih terdapat berbagai jenis senjata dalam jumlah yang terhitung banyak. Bahan makanan dan peralatan untuk berbagai macam kepentingan, bahkan bahan pakaian. Sementara Tanah Perdikan sibuk menghitung benda-benda berharga, maka Sabung Sari telah minta diri kepada para anggota kelompok Gajah Liwung. Sabung Sari tidak dapat menunda lagi rencananya untuk menemui Untara. Selain untuk memberikan laporan tentang kegiatannya selama ia berada di Mataram, Sabung Sari juga mempunyai kepentingan pribadi. Kawan-kawannya memang merasa berat untuk melepaskannya. Tetapi mereka pun mengerti bahwa Sabung Sari tidak dapat mengorbankan kepentingan pribadinya secara mutlak. "Aku tentu akan kembali lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama," berkata Sabung Sari. Dengan demikian, para anggota Gajah Liwung yang telah beberapa lama berjuang dengan cara yang khusus itu telah melepas keberangkatan Sabung Sari yang akan menempuh perjalanan ke Jati Anom. Jarak yang memang tidak sangat panjang. Meskipun demikian Sabung Sari telah meninggalkan tempat tinggal kelompok Gajah Liwung ketika matahari baru terbit. "Kau akan menempuh perjalanan menentang matahari," berkata Ki Ajar Gurawa. "Matahari pagi, udara yang cerah dan angin lembut akan membuat perjalananku terasa nyaman," jawab Sabung Sari. "Meskipun demikian, berhati-hatilah," pesan Ki Ajar. Sabung Sari mengangguk. Katanya, "Kita akan saling mendoakan. Semoga kita masih akan bertemu lagi di kesempatan lain." "Bukankah kau akan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama?" bertanya Naratama. "Aku memang berniat demikian," jawab Sabung Sari. "Bahkan bersama Ki Untara," sahut Rumeksa. Sabung Sari tersenyum. Namun sejenak kemudian ia pun telah meloncat ke punggung kudanya. Beberapa saat kemudian, kuda Sabung Sari pun mulai bergerak. Sabung Sari masih sempat melambaikan tangannya. Demikian pula kawan-kawannya yang ditinggalkannya. Sinar matahari pagi mulai menghangatkan tubuh Sabung Sari ketika ia meninggalkan pintu gerbang kota. Kudanya yang tegar berlari menyusuri jalan-jalan panjang di antara kotak-kotak sawah yang ditumbuhi oleh batang-batang padi yang hijau. Ketika kudanya berpacu semakin cepat justru menentang matahari yang menjadi semakin tinggi, maka Sabung Sari teringat kepada Swandaru yang tinggal di Sangkal Putung. Ada niatnya untuk singgah. Tetapi dorongan keinginannya untuk segera bertemu dengan Untara telah mengurungkan niatnya itu. "Kapan-kapan aku dapat pergi ke Sangkal Putung untuk memberikan keterangan serba sedikit tentang Tanah Perdikan. Terutama kepada Pandan Wangi," berkata Sabung Sari kepada dirinya sendiri. Karena itu, maka Sabung Sari akan memilih jalan lain yang tidak usah melalui Sangkal Putung. Karena ada jalan pintas yang lebih dekat, meskipun menyusuri kaki Gunung Merapi. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka jalan yang ditempuh oleh Sabung Sari pun mulai terasa memanjat naik meskipun masih landai. Kotak-kotak sawah dari kejauhan nampak seperti tangga raksasa bersusun di lereng gunung. Meskipun demikian sawah-sawah itu sama sekali tidak kekurangan air. Kotak-kotak sawah telah digenangi air yang justru melimpah ke kotak-kotak di bawahnya. Sabung Sari sempat beristirahat sejenak untuk memberi kesempatan kudanya minum dan makan rerumputan segar di tanggul-tanggul parit. Sementara Sabung Sari sendiri duduk di atas bongkah-bongkah batu pada sambil memandangi puncak Gunung Merapi. Asap yang putih kelabu membubung dari kawah yang selalu bergejolak mengungkapkan panas perut bumi. Tetapi Sabung Sari tidak terlalu lama merenungi Gunung Merapi yang menyimpan tenaga yang tidak terbayangkan.
Letusan gunung itu akan dapat menimbulkan malapetaka yang tidak terduga besarnya, menyapu lereng dan dataran yang sangat luas. Sejenak kemudian, maka Sabung Sari pun telah melanjutkan perjalanannya menuju ke Jati Anom yang berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi itu. Bersambung ke bab 418. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.